Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Delviani dari kelas 10 DP4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, yaitu pendidikan. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Perang Dunia Kedua yang meluas ke wilayah Asia Pasifik membawa perubahan politik di Asia Tenggara. Indonesia menjadi target Jepang untuk dikuasai serangan pasukan Jepang di Indonesia dimulai dengan menguasai Tarakan pada 10 Januari 1942. Kemudian meluas ke Minahasa, Balikpapan, dan Ambon. Selanjutnya pada bulan Februari 1942, pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, dan Palembang, serta Bali. Ketika tiba di tanah air, Jepang lebih mengutamakan Palembang sebagai tempat pendudukan. Palembang menjadi penting bagi Jepang karena berada pada posisi sangat strategis di tengah kekuasaan Batavia di Jakarta dan Singapura, pusat kedudukan Inggris di Asia Tenggara. Setelah Palembang, Jepang menuju Pulau Jawa. Serangan dilakukan ke Banten, Indramayu, Ragan, antara Rembang dan Tumban. Selanjutnya, menyerang pusat kekuasaan Belanda di Batavia 5 Maret 1942, Bandung 8 Maret 1942. Pasukan Belanda yang berada di Jawa menyerah tanpa syarat kepada Panglima Besar Tentara Jepang Imamura di Kalijati, Sumbang 8 Maret 1942. Dengan demikian Indonesia telah menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan Jepang. Sejak saat itu, seluruh wilayah Indonesia sudah jatuh ke tangan penduduk Jepang. Kebijakan pendidikan awal yang dilakukan oleh Jepang yaitu berusaha menanam budaya Jepang kepada masyarakat Indonesia. Pembentukan sebuah lembaga budaya bernama Keimin Buhkashidoso atau Pusat Kebudayaan dengan tugas untuk memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan Jepang, mendidik dan melatih seniman Indonesia sebagai upaya Jepang dalam penyebaran budaya di Indonesia. Tindakan rel yaitu dengan cara mewajibkan untuk menyajikan lagu Kimigayo yang merupakan lagu kebangsaan Jepang dan mengibarkan bendera Jepang. Hal ini dilakukan Jepang tentunya memiliki alasan yang dapat dibaca. Sebenarnya tujuan utama Jepang adalah menjajah, sehingga kewajiban menyanyikan lagu kebangsaan Jepang sebagai bukti pendudukannya di Indonesia. Kebijakan lain yaitu melakukan Seikei-rei, suatu cara memberi hormat dengan membungkukkan badan 90 derajat kepada Kaisar Jepang, Tenno Neikai, yang dipercaya oleh masyarakat Jepang sebagai keturunan Dewa Matahari pada setiap awal pembelajaran pada semua jenjang. Putri Arum S. 2020. Pembudayaan Seikei yang melalui pendidikan ini jelas bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, sehingga mendapat tantangan dari berbagai golongan Islam. Sayangnya, walaupun telah mendapatkan penolakan berbagai golongan di Indonesia, Jepang tetap menjalankan kebijakan tersebut. Akhirnya muncul berbagai gerakan melawan kebijakan Jepang. Penjajahan Jepang menimbulkan banyak dampak untuk Indonesia, salah satunya terhadap bidang pendidikan. Oleh karena itu, dampak penjajah Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia perlu diketahui. Berbagai periode penjajahan yang berlangsung di Indonesia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pendidikan. Salah satu masa penjajahan yang cukup signifikan adalah penjajahan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Meskipun relatif singkat, penjajahan Jepang memiliki dampak yang mendalam terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Secara singkat, pendidikan Indonesia di masa pendudukan Jepang cukup buruk. Hal ini terjadi karena Jepang melakukan kebijakan yang difokuskan untuk pembiayaan perang. Maka tak mengherankan jika akhirnya sektor pendidikan dan kebudayaan tidak dikelola. Satu, perubahan pada kurikulum pendidikan. Jepang memperkenalkan kurikulum baru yang lebih menekankan pada pelajar-pelajar
seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, serta kemiliteran. Sementara pelajaran atau bidang studi yang dianggap tidak terlalu penting seperti bahasa Belanda, serta sejarah, serta agama dihilangkan dari susunan kurikulum oleh Jepang. Perubahan kurikulum pendidikan oleh Jepang di Indonesia meliputi 1. Penambahan mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. 2. Menghapus kurikulum dualisme pengajaran. 3. Penekanan pada pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam, dan kemiliteran. Menghapus pelajaran bahasa Belanda, sejarah, dan agama. Yang kedua, meningkatkan jumlah sekolah yang dibangun. Jepang berupaya membangun banyak sekolah baru di kawasan Indonesia. Banyak sekolah-sekolah tinggi dan universitas yang kini menjadi perguruan tinggi unggul di Indonesia seperti Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan Institut Teknologi Bandung. Yang ketiga, menerapkan sistem pendidikan wajib. Jepang menerapkan sistem pendidikan wajib untuk anak-anak usia sekolah di Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena berbagai kendala yang ada, misalnya faktor ekonomi dan geografis. Selain itu, Jepang juga menerapkan sistem pendidikan wajib, meningkatkan kualitas guru, dan membangun banyak sekolah baru. Berikut adalah beberapa dampak perubahan kurikulum pendidikan oleh Jepang di Indonesia. Banyak sekolah tinggi dan universitas didirikan seperti Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung. Banyak guru dilatih untuk mengajar di sekolah-sekolah baru. Terjadi perubahan jenis sekolah, struktur sekolah, dan bahasa pengantar. Yang keempat, peningkatan kualitas guru. Jepang juga meningkatkan kualitas guru dan kegiatan belajar mengajar dan melatih banyak guru yang masih baru untuk mengajar di sekolah-sekolah yang baru didirikan oleh Jepang. Sekolah pertama, sekolah menengah 3 tahun SMP pada zaman sekarang, dan sekolah menengah tinggi 3 tahun SMA pada zaman sekarang. Hasbul 2001. Bantuan dana untuk pembenahan kurikulum pendidikan. Mata pelajaran dalam kurikulum yang dapat diajarkan yaitu mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika, dan geografi. Kemudian pada tahun 1942 mulai pula diajarkan bahasa Jepang. Kurikulum pengajaran bahasa Indonesia. Jepang melakukan perubahan kurikulum khususnya bahasa pengantar, yaitu pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar materi. Penggunaan bahasa Indonesia menjadi signifikan. Karena itu maka pelajaran bahasa Indonesia tetap menjadi mata pelajaran di Indonesia di sekolah-sekolah dan menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar di sekolah. Hanya saja kemudian ada konsepsinya, yaitu bahasa Jepang ditetapkan sebagai pelajaran dan adat istiadat Jepang yang harus dipelajari. Penghapus kurikulum dualisme pengajar. Sebuah lembaga pendidikan masa kepemerintahan kolonial Belanda dihapuskan oleh Jepang. Sistem dualisme yaitu pengajar barat dan pengajar bumi putra tidak diberlakukan. Hanya ada satu jenjang sekolah untuk seluruh lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat atau kokumo gakko. Begitu juga sekolah desa masih tetap digunakan namun dengan nama sekolah pertama. Jenjang pendidikan bagi sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.